Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime yang akan menceritakan alur Zero Season yang ketiga. Setahun telah berlalu semenjak kejadian itu, yaitu tobatnya Roswell. Emilia dan yang lainnya sedang menuju kota yang dikenal dengan pintu airnya bernama Pristella atas undangan dari Anastasia untuk membicarakan mengenai kristal ajaib yang Emilia inginkan. Mereka pun telah sampai di sana. Diketahui kristal ajaib yang dimaksud itu dimiliki oleh anak putra yang di kota ini sangatlah kaya. Dia bernama Kiritaka. Diketahui Kiritaka ini dia sangat fans dengan seseorang yang disebut Diva. Mereka pun menuju ke sana berangkat menggunakan perahu. Pada awalnya tidak ada yang aneh dari perjalanan itu hingga akhirnya Subaru mengeluarkan reaksi aneh yang ternyata dia mabuk laut. Dia pun berjalan kaki saja ditemani oleh Beatrice, tapi siapa sangka mereka justru bertemu dengan seseorang yang dipanggil Diva itu yang bernama asli Liliana. Singkat saja, Liliana itu sangat mengagumi biografi Subaru yang sudah kayak legend bagi hidupnya, yang mana Diva itu sangat update mulai dari TikTok, Instagram, dan juga YouTube dalam setiap pemberitaan tentang Subaru. Seperti saat dia mengalahkan Paus Putih, Fatal Gas, bahkan yang terbaru saat ini yaitu pertempurannya dengan Roswell dan relasinya Subaru dengan orang hebat membuat Liliana kagum. Singkat cerita, Subaru dan Beatrice diantar oleh Dipa ke kediamannya Kiritaka berada. Terlihat teman-teman mereka sudah sampai lebih dulu dan bernegosiasi dengan Kiritaka. Tetapi pria itu membatalkan kesepakatan dan mengambil kristal miliknya lagi karena sudah tidak mood setelah melihat Subaru datang dengan membawa Liliana, yang mana itu membuat dia cemburu dan salah paham. Dengan tangan kosong mereka pun meninggalkan tempat itu. Mereka lalu bertemu dengan Regulus. Regulus menatap ke arah Emilia seakan tertarik dengannya. Tetapi tak satu pun di antara mereka yang mengenali Regulus termasuk Emilia itu sendiri. Karena bahwasanya pada timeline kali ini yang pernah ketemu dengan dia itu cuman si Rem doang dan juga Nona Crush. Itu pun orangnya sudah koma saat ini. Walau sebenarnya Emilio tuh juga pernah bertemu, tetapi itu saat dia masih kecil dulu saat di hutan peri, yang mana ingatan dia saat itu belum kembali hingga sekarang. Mereka pun terus berjalan. Subaru melihat seseorang yang sedang marah-marah, tidak diizinkan masuk ke dalam kuil. Padahal tuannya bernama Feld sudah berada di dalam sana. Dia bernama Chin, tapi pada Eve kali ini dia bernama Rachin. Siapakah dia ini? Dia adalah satu dari 3 orang bandit yang ingin merampok dan melukai Subaru dulu saat Subaru pertama kali datang ke dunia ini. Meski sudah sangat lama, Subaru masih mengingat wajah bahkan namanya, tetapi Subaru sudah melupakan dan memaafkan kejadian di masa lalu itu. Mendengar cerita itu, Garfield langsung marah menyerang Rachin. Reinhardt datang untuk menenangkan keduanya. Tetapi Garfield sudah terlanjur panas dan bahkan menyerang siapapun yang hendak menghalanginya. Singkat cerita, Subaru dan lain-lain pun masuk ke dalam kediaman yang sudah disambut oleh Anastasia, yang ternyata di sana sudah berkumpul orang-orang penting juga atas undangannya Anastasia juga. Isi dari pertemuan itu, Anastasia menyuruh mereka untuk tinggal di sini dengan tawaran dia akan memberitahu, yaitu tentang uskup keserakahan agar Crash bisa mengambil kembali ingatannya. Di sini Subaru marah pada Anastasia karena ia melanggar janji dengan membocorkan rahasia tentang informasi uskup itu. Akan tetapi berhubung tujuannya Crash itu tidak jauh beda dengan Subaru, yang mana ingin Rem bisa tersadar kembali, sehingga Subaru pun legowo saja. Reinhardt ini ternyata cucunya Wilhelm, tetapi hubungan keduanya tidak dekat semenjak kematian istrinya Wilhelm, yang mana takdir ilahi menunjukkan bahwa pewaris pedang suci di keluarganya itu diturunkan kepada Reinhardt. Yang mana menurut Wilhelm, dia tidak rela istrinya mati demi pewaris cupu seperti Reinhardt. Ditambah Wilhelm ini adalah orang yang tidak pandai bicara secara mendalam, sehingga kecanggungan itu berlangsung lama sampai ia menjelang tua. Setelah semua selesai, mereka berganti pakaian lalu mengadakan makan-makan besar. Garfield izin kepada Subaru bahwa dia ingin jalan-jalan keluar untuk menghibur suasana hatinya yang sedang gundah. Subaru merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya Garfield, jadi dia mengizinkannya saja sambil mengatakan jangan merasa risau karena sebenarnya kau itu kuat. Garfield menjawab, iya kuat, tetapi bukan yang terkuat. Saat pergi di luar, Garfield masih kepikiran bayang-bayang sosok Elsa yang sudah ia bunuh sebelumnya. Seharusnya dia bisa lebih kuat lagi jika bisa membunuh Elsa. Itulah yang terus ada di pikirannya Garfield selama ini. Saat melamun dan berjalan di tepi sungai, Garfield pun tersadar jika tidak bisa menjadi yang terkuat, setidaknya dia bisa menjadi orang yang baik. Sehingga Garfield pun meloncat menyelamatkan anak-anak yang hendak tertabrak perahu liar di sekitarnya.
Satu dari anak-anak itu bernama Fred. Fred merasa sangat cocok dengan Garfield. Saat dia dijemput oleh mamanya, seketika air mata Garfield menetes karena wajah dari ibu dari anak itu mirip sekali dengan mamanya Garfield. Pada malam hari itu, Subaru mengobrol dengan Wilhelm selayaknya percakapan antara anak dan ayah. Lalu Wilhelm berharap dia juga ingin seperti ini, bisa mengobrol kepada cucunya Reinhardt nanti. Subaru mensupport semoga kakek itu agar diberi kekuatan untuk bisa mengobrol dengan Reinhardt. Lalu saat pagi harinya semua berkumpul untuk sarapan dengan hidangan omelet yang dibuat sendiri. Selain Subaru, semuanya tampak kesusahan membuat omelet itu, tapi Reinhardt dia terlihat sangat telaten dalam menyajikan untuk tuannya Vel. Kakek Wilhelm lalu berbesar hati untuk mengajak Reinhardt ngobrol duluan dengan meminta tolong untuk diajari cara membuatnya. Reinhardt mengiyakan dengan penuh sopan. Inilah awal mula keduanya menjadi membaik. Tidak lama seorang pria mabuk berambut merah muncul yang mengatakan kepada Wilhelm setelah sekian lama kenapa baru sekarang melakukan ini. Ternyata dia adalah ayahnya Reinhardt sekaligus anak dari kakek Wilhelm itu sendiri. Dia bernama Henkel. Henkel adalah wakil kapten pengawal dari kerajaan Lugunica seharusnya. Tetapi dia sudah seperti kehilangan jati dirinya karena marah ilahi tidak menunjuknya sebagai penerus pedang suci, malahan si Reinhardt anaknya sendiri, sehingga dia pun melampiaskannya dengan cara mabuk-mabukan dan menelantarkan anaknya itu. Dia terus mengkompor-ngompori Reinhardt bahwa kakeknya itu adalah orang pertama yang menyalahkan Reinhardt atas kematian istri kakeknya. Tidak lama muncullah Priscilla yang ternyata dialah yang membawa Henkel kemari bertujuan untuk mengacaukan pertemuan ini. Padahal Anastasia tidak sama sekali mengundang si Priscilla ini. Kedatangan Priscilla tidak hanya untuk mengacaukan ikatan keluarga ini, tetapi juga untuk ketidaksetujuan Henkel akan Reinhardt yang akan diangkat menjadi kepala keluarga yang baru. Namun karena Henkel begitu berisik sehingga Priscilla menyerangnya, untung saja Al menahannya walau kena omel Priscilla juga. Melihat kesatrianya dihina, Feld meneguhkan hati Reinhardt untuk tetap beribawa dan tidak goyah. Melihat momen itu, Subaru pergi ke belakang untuk meredam emosinya. Ia merasa marah kepada dirinya sendiri karena merasa ia tidak seperti orang lain yang bisa mendinginkan kepala ketika emosi. Julius lalu menghampiri Subaru dan mengatakan kepadanya, walau sebagai satria itu tindakan yang tak terpuji, tetapi perasaan impulsifnya Subaru itu normal. Julius pun berterima kasih karena sudah mewakili emosinya juga. Keesokan harinya saat di alun-alun kota, muncul seseorang dengan penampilan aneh yang mengaku dirinya adalah uskup dari kultus penyihir bernama Serius Romane Conti. Dia membuat perihal cinta tetapi dengan cara pandang yang sedikit menyimpang, yaitu dengan menyakiti orang lain. Ia membuat pertunjukan di tengah kota dari atas menara dengan seorang anak kecil yang dirantai seluruh badannya. Anak kecil itu bernama Luzbel. Anehnya semua orang di alun-alun kota terhipnotis tanpa ada perasaan takut jika anak itu akan dicelakai, termasuk Subaru. Hingga anak itu dijatuhkan dan berakhir semua orang yang berada di sana juga mati. Setelah tersadar, Subaru masih bingung dengan kejadian itu. Setelah 2 kali percobaan yang berujung pada kematian juga, di Eve kali ini Subaru berpikir untuk meminta bantuan seseorang yang kuat yang tidak bisa terpengaruh oleh hipnotisnya Sirius. Orang itu adalah Reinhardt. Dia lalu menemui racun untuk mengirim sinyal penanda kepada Reinhardt. Di saat sinyal sudah terkirim, mereka terlambat di mana Sirius sudah muncul dan kembali mencuci otak mereka semua lagi. Untuknya Reinhardt datang tepat waktu dan menyadarkan mereka semua. Setelah pertarungan singkat, Sirius berhasil ditumbangkan Reinhardt, tetapi di saat-saat Reinhardt ingin menghabisinya, Subaru merasa ada yang janggal. Sesaat Reinhardt ingin menghabisi Sirius, anehnya lagi semua orang ikut tertebas juga termasuk Subaru. Subaru pun terbangun lagi dan pada Eve kali ini dia mulai menyimpulkan bahwa uskup itu bisa membagi rasa sakit yang sama kepada orang lain yang terkena hipnotisnya juga. Subaru lalu konsultasi dengan roh tangan kanannya yakni Beatrice. Beatrice lalu menyarankan Subaru untuk meminta sihir samak menghadapinya karena kemampuan samak mampu menetralkan kemampuan uskup itu. Pada penyerangan kali ini, Emilia minta ajak karena tidak ingin terus dilindungi melainkan juga ingin berkontribusi. Baru saja bertemu Sirius, tanpa pikir panjang Emilia langsung menyerangnya. Nah, tidak seperti biasanya, Sirius di sini tampak sangat marah setelah melihat Emilia. Itu dikarenakan darah setengah peri Emilia yang membuatnya jijik. Pertarungan antar Emilia dan Sirius pun tak terelakkan.
Sembari Subaru dan Beatrice menyelamatkan Luzbel yang sedang disekap. Pertarungan terhenti setelah kedatangan Regulus yang langsung pergi menculik Emilia dengan niat menjadikan Emilia istrinya yang ke-79. Subaru berusaha merebut Emilia, tetapi karena ia belum terlalu menguasai skillnya itu, ia pun kelelahan. Akibat Subaru menggunakan sihir samak tadi, itu membuat Sirius ke-trigger dengan aroma yang sangat mirip seperti sihirnya Betelgeuse yang ia halukan adalah suaminya itu. Singkat cerita, Regulus sudah pergi membawa Emilia dengan meninggalkan satu serangan serius yang membuat Subaru terluka parah di bagian kaki yang sampai membuatnya pingsan. Beatrice yang terlampau sedih mengerahkan seluruh mananya untuk menyembuhkan Subaru. Scene berpindah ditemani bocil kematian. Si Garfield memberanikan diri untuk memastikan benarkah wanita ini adalah ibunya. Ternyata dia memiliki nama baru bernama Liara, yang ternyata setelah digali lebih dalam benar dia adalah ibunya. Tetapi di sini Garfield tidak memberitahukan siapakah dirinya yang sebenarnya karena ibunya itu sudah memiliki kehidupan yang baru, yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Hal itu dikonfirmasi oleh suaminya yang bilang secara empat mata dengan Garfield dia menemukan istrinya itu saat dalam kecelakaan longsor, yang merujuk itu adalah saat-saat pelarian ibunya keluar dari Sanctuary. Dan ternyata mulai saat itu Liara itu sudah kehilangan ingatannya hingga sekarang. Karena itulah dia tidak bisa mengenali siapa Garfield. Mengetahui fakta itu, Garfield pun menangis sejadi-jadinya sambil ditenangkan bocil kematian. Keesokannya saat di kota, Garfield mendengar ada siaran dari pengeras suara yang bilang dia seorang uskup penyihir dan mengancam akan menenggelamkan seisi kota Pristella ini. Suara itu berasal dari pusat menara, dia adalah Capella Emereda Lugunica. Capella bilang dia dan rekan-rekannya sudah menguasai 4 pilar di setiap masing-masing di kota ini. Di sisi lain, Subaru sudah tersadar dan merasa sedih melihat Beatrice yang tengah koma akibat menyelamatkan dirinya. Setelah dicari tahu apa alasan para penyihir ini berkumpul di sini, ternyata pada awalnya kota ini dulu didesain sebagai perangkap untuk penyihir. Jadi rumornya bagian tubuh para penyihir itu masih tersebar di kota-kota ini. Subaru dan yang lainnya pun rapat sampai mereka menuju ke satu kesimpulan, yakni tujuan para uskup adalah mencari bagian tulang penyihir yang berada di bawah tanah kota ini. Pada pagi harinya, kota sudah diinvasi oleh penyihir. Liara datang menemui Garfield meminta tolong padanya untuk mencarikan suami dan anaknya yang sudah hilang yang tersandra di tempat uskup itu berada. Sesampainya menuju pusat menara, Garfield mendapati para penjaga sudah tewas dibunuh oleh 2 bawahannya Capella. Mimi sudah memperingatkan dari aura-auranya, kita berdua nggak bakalan kuat melawan mereka. Garfield menawar dia hanya ingin menyerang sekali 2 kali saja lalu langsung kabur. Kepercayaan diri itu didasari atas berhasil dirinya dalam membunuh Elsa 1 tahun yang lalu. Tetapi keputusan blunder itu justru membuat dia kalah dan menyebabkan Mimi menjadi terluka berat. Setelah berhasil membawa Mimi kabur kepada teman-temannya, Garfield hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Subaru pun menenangkan Garfield bahwa ia tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan dan harus bangkit. Kiritaka, salah satu dewan penting yang mengetahui informasi keberadaan tulang penyihir itu, membeberkan fakta bahwa tulang penyihir tidak akan bisa dipindahkan dengan kekuatan fisik karena berpotensi menghancurkan kota Pristella. Jadi jika mereka menyerahkan tulang itu pun juga akan sangat percuma karena ujungnya juga akan menghancurkan kota Pristella. Di sisi lain, Henkel sedang menyandra Feld di hadapan Reinhardt karena ia masih tidak setuju dengan keputusan Wilhelm menjadi Reinhardt ke para keluarga, tapi Reinhardt berhasil menyelamatkannya. Scene berpindah, terlihat Subaru dan semuanya mengatur strategi untuk menyelamatkan Sandra di pusat pemerintahan. Mereka lalu menghadapi kedua bawahan Capella. Setelah semua sudah melakukan kombinasi serangan, namun itu masih belum cukup untuk menumbangkan bawahan Capella itu. Hingga datanglah Capella Emerida Lugunica yang asli dengan wujud naganya. Julius atas perintah Subaru menyerang Capella, tetapi percuma karena tubuh Capella bergenerasi dengan sangat cepat. Capella lalu meninggalkan mereka setelah mendengar lonceng berbunyi yang menandakan ia akan melakukan sesuatu yang lebih penting daripada meladeni mereka.
Julius, Cruz, dan Subaru pun mengejarnya, sedangkan Garfield, Wilhelm, dan Cruz dan Julius menghadapi bawahannya Capella. Di saat bertarung, Garfield bertemu lagi dengan dua orang yang mencelakai Mimi. Dia memiliki badan berwarna biru dan 4 tangan, sedangkan Wilhelm dia menyadari sesuatu siapa orang yang ia hadapi sekarang. Di saat mengejar Capella, Subaru dihadang oleh sang dosa kerakusan, Joy Alphard, orang yang membuat Rem tak sadarkan diri hingga sekarang. Kemarahan Subaru tak bisa dibendung, akan tetapi temannya mengajak untuk kabur saja, fokus pada tujuan utama yaitu pergi menyelamatkan anak-anak. Setelah sampai, Crash kembali menumbangkan Capella dengan bentuk naganya. Satu anak telah berhasil selamat, Subaru mencari yang lainnya lagi. Tapi siapa sangka ternyata anak itu tadi adalah Capella itu sendiri yang mempunyai kemampuan bisa menyamar dengan wajah orang lain. Namun sebelum sempat menyadarinya, Subaru sudah melihat Crash dalam keadaan tak sadarkan diri tergeletak. Subaru yang sudah sangat marah melemparkan bongkahan batu besar ke arahnya yang membuat dia terluka parah. Capella segera memulihkan dirinya. Rasa sakit itu tidak bisa diterima oleh Capella yang membuat dia sangat murka, lalu membalas serangan itu kepada Subaru, yang mana membuat satu kaki Subaru terlepas. Kemudian Capella menyiramkan darah kutukannya ke luka itu sebagai eksperimennya apa yang bakal terjadi jika dia mencampurkan darah kutukan naga ke luka orang lain, yang mana hal itu membuat Subaru menjadi makin kesakitan. Tidak lupa juga Capella menuangkan darah kutukannya itu ke wajahnya Crash yang sedang terluka. Scene lalu berpindah, Emilia sudah dibawa ke kediamannya Regulus untuk mengadakan acara akad nikah. Emilia ditanyai apakah dia perawan, namun Emilia tidak mengerti apa itu perawan. Di tempat lain, Anastasia sedang menghadapi serangan dari penyihir serius. Keadaan semakin tidak terkendali, pria bernama Kirita Kasan itu juga menghilang. Tiba-tiba gerbang air di kota ini terbuka, tidak diketahui siapa orang yang membukanya, yang mana air itu datang dengan sangat cepat menjadi arus banjir dan menyapu kota yang ada di bawahnya. Efek dari kejadian itu, Subaru tercebur ke dalam air. Setelah semua invasi yang dilakukan oleh para penyihir, Capella memberikan 3 tuntutan tambahan yang mana akhirnya menjadi 4. Yang pada awalnya dia hanya mengatakan ingin kerangka penyihir itu saja. Kedua, dia ingin kitab kebijaksanaan. Ketiga, dia ingin roh yang ada di kota ini, yang mana itu merujuk ke Beatrice. Keempat, jangan ada yang mengganggu acara pernikahannya Emilia dengan Regulus yang akan diadakan di kota ini. Selang beberapa saat kemudian, banjir di kota sudah mulai surut. Subaru terbangun dari pingsannya dengan keadaan kaget bahwa kakinya sudah kembali tumbuh. Tapi mengapa? Ternyata cairan darah naga dari Capella sebelumnya bisa meregenerasi kakinya Subaru. Garfield merasa lega melihat Subaru bisa selamat berkat pertolongannya Priscilla, karena sebelumnya dia teramat cemas saat melihat Subaru terjatuh ke dalam arus banjir. Dari semua kekacauan yang terjadi, hanya satu berita yang membuat Subaru tampak sangat marah, yaitu niat Regulus yang ingin menikahi Emilia. Tentu saja sebagai kesatria sahnya Emilia, dia tidak akan tinggal diam. Dari tempatnya Emilia, dia berhasil mencuri Metia berupa Talkie-Walkie yang kebetulan Al juga sedang berada di dekat musuh yang sedang memiliki Talkie-Walkie juga. Emilia lalu memberitahu info samar-samar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan juga di manakah dirinya sekarang secara abstrak. Diketahui ternyata Regulus memiliki istri ratusan yang mana semuanya itu selalu patuh sekalipun Regulus berbuat tidak baik kepada mereka. Regulus memanggil semua istri-istrinya itu berupa angkal. Melihat Emilia ini berbeda, si istri Regulus yang ia beri nama 184 ini mulai tersadarkan dan ingin lepas dari belenggunya si Regulus. Mendengar info posisi dari Emilia, Subaru langsung menyusun rencana untuk menyelamatkan tuan putrinya itu. Rencananya adalah salah satu di antara mereka harus ada yang berpidato untuk membangkitkan semangat para sandera dan menggoyahkan hati penyihir itu. Akan tetapi, Al, Anastasia, Garfield, dan Julius merasa belum pantas dan penyihir bakal tidak respect pada mereka, sehingga Subarulah satu-satunya yang ditunjuk sebagai orang yang sudah sering menghadapi penyihir. Subaru lalu memberikan pidatonya yang berkobar-kobar melalui pengeras suara yang terdengar ke penjuru kota. Isi dari pidato itu, Subaru mengatakan, dimanapun kalian berada, jangan tunjukkan tampang putus asa itu. Jangan menyerah sampai membiarkan ketakutan menghantui pikiran mereka sendiri. Pandanglah orang di sekitarmu, lihatlah wajah dia. Jangan kau lukai hati mereka dengan wajah keputusasaanmu itu.
Pidato pun Subaru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu Subaru dan kawan-kawan termasuk Reinhardt dan Otto yang baru bergabung pun menjalankan rapat lagi, membahas tentang 4 tuntutan sekte penyihir itu. Otto membawa kabar mengejutkan, ternyata dialah yang membawa buku kebijaksanaan itu kemari, maka dari itulah si penyihir itu dia tertarik. Tujuan dia ya memang dari setahun yang lalu dia sedang mengumpulkan 2 Alkitab itu, maka dari itulah dia ini sudah lama menjadi penasehat internalnya Roswaal untuk memantau niat jahatnya Roswaal. Jadi Otto itu ngeluting kitab Roswaal dan memperbaikinya ke tukang ahli. Nah, pertanyaannya untuk apa Otto buku itu? Dia tidak ingin memberitahunya karena itu masalah internalnya. Kesimpulan dari rapat adalah Subaru dan kawan-kawan tidak bisa memberikan semua yang dimau oleh sekte penyihir itu karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab apa yang bakal terjadi jika semua tuntutan itu dituruti. Kemudian Subaru mendapat kabar bahwa Crush dalam keadaan kritis saat disirap cairan darah Capella saat itu. Subaru pun menjenguknya. Tidak seperti Subaru, tubuh Crush justru menolak cairan darah Capella yang membuat dia kritis seperti ini. Subaru memegang Crush tapi sel darah itu tiba-tiba saja bereaksi yang membuat Subaru kesakitan tetapi juga membuatnya sadar bahwa kutukan itu bisa ditransfer melalui sentuhan, tidak kepada orang lain tetapi hanya kepada sesama orang yang mengidap kutukan itu juga. Sehingga Subaru pun dengan kebesaran hatinya dia menyerap kutukan di wajahnya Crush untuk berpindah ke tangan kanannya Subaru biar Crush kelihatan cantik sedikit. Dengan segala kerusuhan yang terjadi diakibatkan para uskup-uskup penyihir, semuanya pun membuat aliansi yang dibagi menjadi beberapa grup dan tugas. Wilhelm bersama Garfield akan menghadapi 2 bawahannya Capella yang sudah diketahui bahwa sangat kuat itu. Ternyata satu di antara mereka berdua itu adalah istrinya Wilhelm, dan dialah yang sudah menyebabkan luka serius pada bocil kematian saat Garfield bersama-sama menghadapinya. Sedangkan Priscilla dan Liliana di sini maju menghadap uskup kerakusan. Subaru bersama Reinhardt sudah datang untuk menyelamatkan Emilia sebelum acara nikah berjalan dan mengalahkan Regulus. Melihat Reinhardt yang begitu mendominasi, Regulus terdesak lalu mengancam membunuh semua istrinya yang ada di sini. Lalu untuk memastikan Subaru dan Reinhardt nurut, dia menyandra Emilia. Jika mereka ingin Emilia selamat, satu di antara mereka harus bersedia diserang 1 kali sebagai permintaan maaf karena sudah mempermalukan Regulus. Reinhardt mengiyakan agar dia lengah, tapi Regulus memanfaatkan momen itu dan langsung membunuh Reinhardt dengan 1 serangan. Dia pun sangat happy. Tapi tidak berlangsung lama, Reinhardt bangkit dan membalikan keadaan. Mengapa demikian? Itu karena Reinhardt diberi anugerah oleh Phoenix dari dalam dirinya. Untuk itulah dia bisa hidup sekali lagi. Sehingga pertarungan antara Reinhardt dan Regulus pun bersambung di luar gereja. Di tempat lain, Felix yang sedang menjaga kondisi Crush tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Dia adalah Capella. Melihat ada kesempatan, si Felix langsung menyerang Capella yang mana langsung membuatnya terluka. Kemudian Capella tertawa sembari menjelma menyerupai Crush untuk mempermainkan perasaannya Felix. Crush yang sedari tadi berbaring ternyata adalah Anastasia Hosin yang mana memang sudah mengantisipasi bahwa Crush bakal menjadi target para usup. Anastasia menyerang Capella yang mana hasil dari serangan itu membuat Capella terjatuh ke ruangan bawah tanah. Dan dia sudah disambut oleh Al di bawah sana, sehingga pertarungan antara Al dan Capella pun tidak terelakkan. Dari tempat Subaru bersama Reinhardt dan Emilia, mereka masih kewalahan melawan Regulus. Itu dikarenakan serangan fisik tidak bisa melukai dirinya secara fisik maupun sihir. Regulus lalu melempar Reinhardt ke atas langit dengan kekuatan yang begitu kuat. Menyadari akan sesuatu, Emilia lalu dibisiki oleh Subaru agar pergi ke tempat gereja di mana para istri-istri Regulus berada, karena di sanalah sebuah jawaban yang akan memberitahu mereka apa sebenarnya kelemahan Regulus. Setelah diteliti lebih dalam, tujuan Regulus memiliki banyak istri untuk ia jadikan pelengkap untuk kemampuannya yang disebut Lion's Heart. Tapi kejinya, Regulus itu dia menanamkan kepingan-kepingan jantungnya kepada istri-istrinya itu, sehingga untuk mengkonter Regulus, orang-orang harus rela membunuh semua istri-istrinya yang tidak bersalah itu.
Sehingga Subaru pun memiliki satu ide, yaitu menyuruh Emilia untuk menghentikan jantung para istri-istri Regulus tersebut dengan membekukan mereka semua. Yang tujuannya adalah agar kekuatan Regulus tidak aktif, agar mereka bisa menyerang Regulus secara fisik. Namun masih ada satu jantung lagi yang masih berdetak, yaitu tidak lain dan tidak bukan ialah Emilia itu sendiri. Sehingga Subaru menggunakan sihir milik Betelgeuse untuk menarik bagian jantung Emilia yang terkontaminasi sihirnya Regulus. Sehingga dengan ini pun Regulus sudah bisa dihajar secara halal. Emilia lalu langsung melancarkan pukulan sebanyak 53 kali kepadanya sebagai perwakilan sesuai dengan sisa jumlah istri Regulus yang masih hidup. Tidak lama Reinhardt jatuh dari atas langit yang ternyata itu bekas dia terpental sebelumnya ke atas bulan oleh Regulus. Kemudian Reinhardt memberikan Regulus pukulan telak dari atas udara yang menghempaskan tubuhnya ke bawah dan terperosok ke dalam tanah yang mana langsung dipenuhi air dari galian tersebut. Sehingga dalam keadaan babak belur tersebut susah untuk Regulus bisa bertahan di dalam genangan air itu. Sedangkan di tempat lain Garfield berhasil memenangkan duel satu lawan satunya dengan ras bertangan 4. Sedangkan Wilhelm masih sibuk menghadapi istrinya yang mana adalah mantan pedang suci. Wilhelm tidak sedang berpura-pura, melainkan dia memang tidak bisa mengimbangi kekuatan istrinya itu. Setelah Wilhelm kalah, Henkel yang sedang berada di sana juga langsung menjadi incaran istrinya yang selanjutnya. Yang padahal Henkel itu adalah anaknya sendiri. Perlu diingat, perawakan ibunya ini masih berusia 50 tahun. Jika itu merujuk pada jasad dia dibangkitkan berdasarkan umur saat meninggalnya ia di pertempuran Paus Putih 10 tahun lebih yang lalu. Reinhardt lalu muncul dengan gagahnya layaknya seorang kesatria. Wilhelm sempat melarangnya jangan menyerang neneknya itu, tapi dia tidak mempedulikannya, dia langsung menyerang neneknya itu. Mengapa Reinhardt bisa seperti itu? Karena Reinhardt adalah penerus sang pedang suci. Maka dari itulah Reinhardt ini dibenci dan dicemburui oleh ayahnya. Reinhardt menganggap yang tadi itu cuma boneka sihir, jangan terperdaya, maka dari itulah si bro layak menjadi penerus. Di tempat lain, Julius dan bro Ricardo ini berhasil mengalahkan uskup kerakusan. Nah, dari sisi grupnya Otto, dia menghadapi uskup kerakusan yang lainnya. Jadi uskup kerakusan itu dia lebih dari satu orang. Nah, di sini Tom Otto tidak berdaya menghadapinya, tapi tiba-tiba muncul bantuan yang tak terduga. Beatrice hadir, dia sudah sembuh dari komanya, lalu dia pun menyerang dengan gagahnya. Semua pun telah berakhir. Tapi setidaknya Liliana bersama Priscilla berhasil mengalahkan Sirius lalu menyandranya di ruangan bawah tanah. Nah, setelah semuanya sudah aman dan terkendali penuh senyuman, ada satu nama yang tidak disebut orang lain dari tadi, seolah dia itu tidak ada. Dia adalah Julius. Ternyata pada saat pertempuran saat itu, uskup kerakusan berhasil memakan namanya Julius. Akan tetapi Julius tidak kehilangan ingatannya, hanya saja ingatan orang lain tentang dirinya lah yang dicabut selain Subaru. Di sini Subaru sangat panik dan inilah alur cerita ReZero season yang ketiga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.